Halo teman semua, sahabat Versus. Kembali lagi di Versus Area. Di sini kami akan membahas semua hal-hal baik yang ada di sekitar kita atau ada di dunia yang memiliki perbedaan. Bahkan kita sering mendengarnya, namun kita belum memahaminya. Sebelum ke video, mari kita bangun channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video kami. Serta bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman kamu, agar kita dapat terus berbagi informasi. Bersama saya, Areas, host yang tidak terlalu bisa membaca berita. Langsung aja ke tema hari ini adalah tubuh manusia sangat mudah terserang penyakit. Tidak hanya penyakit akibat gaya hidup yang tidak sehat atau paparan zat-zat berbahaya lainnya. Mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan parasit bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius, yang tidak jarang berujung kematian. Kedua mikroorganisme ini sangat mudah menyerang Anda, terutama jika daya tahan tubuh Anda sedang turun atau lingkungan yang tidak steril. Walaupun terkesan sama, tapi kenyataannya virus dan bakteri adalah organisme yang berbeda. Namun, kadang-kadang infeksi yang disebabkan keduanya sulit untuk dibedakan, sehingga Anda sebaiknya segera menemui dokter jika sakit. Jangan pernah melakukan diagnosa mandiri, apalagi mengkonsumsi obat-obatan serta antibiotik tanpa resep dokter. Saya akan menjelaskan sedikit perbedaan dari virus dan bakteri. Yang pertama adalah bentuk dasar. Walaupun sama-sama mikroorganisme, tapi ukuran virus adalah mikroorganisme yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan bakteri. Tidak hanya berbeda di ukuran, bentuk keduanya pun memiliki perbedaan. Bakteri sendiri berbentuk batang sel tunggal yang memiliki DNA. Struktur pembentukannya pun sangat sederhana karena tidak memiliki inti dan kerangka sel. Sedangkan virus tidak memiliki membran sel dan biasanya mengandung asam nukleat yang genetiknya bisa RNA, bisa juga DNA. Yang kedua adalah cara melihatnya. Jika bakteri masih memungkinkan dilihat dengan mikroskop cahaya, maka untuk melihat virus dibutuhkan mikroskop yang lebih canggih, yaitu mikroskop elektron. Oleh sebab itu, ada kemungkinan jika virus dapat menginfeksi bakteri. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan inang ataupun wadahnya. Soal virus yang membutuhkan rumah atau inang, inilah pembeda yang paling menonjol dari virus dan bakteri. Yang pertama adalah virus. Karena tidak memiliki membran sel, virus membutuhkan sel untuk bertahan hidup dan mereplika dirinya sendiri, sehingga ia akan menyerang sel hidup yang sehat untuk dijadikan rumah atau inang. Rumah inilah yang digunakan untuk bisa melanjutkan hidup untuk memperbanyak diri. Maka dari itu, jika tidak ada sel hidup yang sehat untuk ditinggali, virus tidak bisa berkembang biak. Sedangkan bakteri tidak memerlukan media lain untuk bereproduksi. Bakteri bisa membelah diri di berbagai macam lingkungan, bisa di dalam tubuh manusia, bahkan di lingkungan kotor. Yang keempat adalah apakah memiliki efek baik? Bakteri ada yang tidak berbahaya bagi tubuh manusia, bahkan memiliki efek baik. Sebagai contoh, bakteri yang hidup dalam usus pencernaan, yang ikut dalam proses pencernaan manusia. Sedangkan virus tidak ada, semua jenis virus bersifat parasit. Yang kelima, memiliki efek buruk. Bakteri yang berbahaya dapat menimbulkan infeksi disebut dengan bakteri patogen. Sedangkan virus, ya semuanya memiliki efek buruk karena bersifat parasit. Yang keenam, perbedaan dari identifikasi. Diagnosa keduanya harus dibawa ke dokter untuk menentukan apakah terinfeksi bakteri atau virus. Yang ketujuh adalah latar belakang infeksi. Bakteri ada yang bermanfaat yang disebutkan di atas, ada juga yang merugikan. Sedangkan virus menempel pada sel inangnya, menyerang sel-sel inangnya dengan merusak, membunuh sel, dan mengubah sel yang ada dalam tubuh. Yang kedelapan, penyakit yang ditimbulkan. Setelah membahas soal perbedaan dasar dan cara berkembang biaknya, perbedaan selanjutnya adalah menyangkut penyakit yang ditimbulkan dari kedua mikroorganisme tersebut. Sebagian besar virus merupakan organisme yang paling merugikan. Pasalnya, dengan cara berkembang biaknya yang menyerang dan merusak sel hidup sehat, organisme ini menjadi biang kerok dari penyakit mematikan yang ada di dunia. Sebagai contoh, beberapa penyakit akibat virus antara lain adalah flu, cacar air, roseola, campak, rubella, herpes, hepatitis B dan C, polio, HIV ataupun AIDS, Ebola, gondongan, DBD ataupun demam berdarah, chikungunya, dan yang paling populer saat ini adalah COVID-19. Sedangkan penyakit yang ditimbulkan dari bakteri yang buruk yaitu adalah radang tenggorokan, infeksi saluran kemih ataupun ISK, gonore, chlamydia, sifilis,
kolera, tetanus, pneumonia, tuberkulosis ataupun TBC, dan juga sepsis. Kemampuan bermutasi bakteri pun tidak sehebat virus, sehingga walaupun beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri ada yang berakibat fatal, namun dengan penanganan medis yang tepat, penyakit yang disebabkan bakteri bisa disembuhkan. Kemudian yang selanjutnya adalah penanganan. Nah, dengan perbedaan dari penyakit yang ditimbulkan oleh keduanya, maka penanganan medis untuk kedua penyakit yang terjadi akibat kedua organisme tersebut otomatis berbeda. Untuk menangani penyakit akibat bakteri, cara efektif yang bisa mengobati penyakit-penyakit tersebut adalah dengan menggunakan antibiotik. Antibiotik sendiri berfungsi untuk menekan pertumbuhan bakteri, sehingga setelah meminum antibiotik, bakteri ini diharapkan akan mati. Yang perlu diperhatikan adalah telitilah dengan infeksi bakteri yang menyerangmu, karena ada beberapa jenis antibiotik yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Selain itu, ada efek samping jika terlalu sering meminum antibiotik ataupun tidak dihabiskan dalam meminum antibiotik. Efek samping yang ditimbulkan dari kejadian ini adalah bakteri yang kebal dengan antibiotik tersebut. Berbeda halnya dengan penanganan virus, yang sebetulnya tidak ada obatnya. Bahkan di banyak kejadian, obat yang diberikan kepada pasiennya hanya sebagai penghilang gejala, bisa juga untuk meminimalisir infeksi yang telah ditimbulkan oleh virus tersebut. Hal ini disebabkan oleh virus yang memang lebih lihai dalam bermutasi, sehingga seringkali sulit untuk ditemukan obat untuk penyakit yang ditimbulkan. Dengan beberapa perbedaan di atas, sudah barang tentu jika antibiotik tidak akan efektif untuk mengobati penyakit yang ditimbulkan oleh virus. Virus tersebut bisa diobati dengan obat yang disebut vaksin ataupun antivirus. Kemudian yang ke-12 adalah manfaatnya. Ternyata ada manfaat dari kedua jenis mikroorganisme ini. Perbedaan terakhir adalah menyangkut manfaat dari kedua organisme ini. Sudah banyak yang mengetahui jika banyak sekali bakteri yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu contohnya yang saya sebutkan di atas, yaitu untuk membantu pencernaan. Ada juga beberapa contoh nyata yang biasa ditemukan sehari-hari adalah dalam membantu manusia dalam mengolah makanan, seperti keju, acar, cuka, kecap, dan banyak lainnya. Bahkan tidak hanya di sektor pangan saja bakteri berperan cukup besar. Di sektor pengolahan limbah hingga medis dan sains, bakteri memiliki peran yang bermanfaat bagi ketiga sektor tersebut. Berbanding terbalik dengan bakteri, manfaat yang datang dari virus justru guna menciptakan antivirus sendiri. Antivirus yang diciptakan ini nantinya yang digunakan untuk melawan virus itu sendiri. Sehingga bisa dibilang, temuan vaksin atau antivirus justru hanya bermanfaat untuk mencegah penyakit yang ditimbulkan dari penyebaran virus tersebut. Keduanya memiliki jenis penyebaran dan pencegahan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah penyebarannya, yaitu menghirup udara yang terkontaminasi dan biasanya ditularkan oleh seorang yang terinfeksi saat batuk dan bersin. Yang kedua, mengkonsumsi makanan atau air yang telah terkontaminasi virus atau bakteri. Yang ketiga, bersentuhan dengan cairan tubuh dari orang sakit termasuk darah, urin, dan feses. Yang keempat, bersentuhan dengan benda tidak steril seperti gagang pintu, mainan, atau toilet. Yang selanjutnya adalah cara mencegahnya. Cara mencegahnya yang pertama adalah mencuci tangan secara rutin. Yang kedua, menjaga kebersihan, makanan, dan minuman. Yang ketiga, melakukan vaksinasi dan juga menggunakan antibiotik sesuai petunjuk dokter. Yang keempat, menghindari perilaku hidup beresiko. Itulah perbedaan yang bisa saya jelaskan dari virus dan bakteri. Baiklah, itu semua adalah informasi yang dapat kami sajikan dalam konten ini. Semua informasi-informasi tersebut kami ambil dari berbagai sumber, baik dari media cetak, media elektronik, dan wawancara dari sumbernya langsung, atau orang yang memiliki tanggung jawab dari informasi tersebut. Jika ada yang kurang dari informasinya, silakan komentar pada kolom komentar di bawah. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.